Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andrianto, NIM 2019-015-295. Saya akan mempresentasikan terkait dengan observasi pengenalan budaya sekolah, yaitu tentang pengelolaan pendidikan di SD Negeri Sempu. Yang pertama adalah Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Susunan pedoman PPDB dibuat berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah maupun syarat tertentu yang dibuat oleh sekolah. Isi dari pedoman PPDB meliputi syarat-syarat siswa dan ketentuan siswa yang akan mendaftar di SD Negeri Sempu, yang terdiri dari usia siswa dan kriteria. Selain itu, sekolah juga membuat brosur PPDB yang ditempel di sekitar sekolah maupun disebarluaskan melalui sosial media. Kemudian yang kedua adalah orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru biasa disebut dengan pengenalan sekolah bagi peserta didik baru yang duduk di kelas 1. Pada kegiatan orientasi, siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah. Guru mengajak siswa berkeliling sekolah untuk melihat ruang-ruang kelas, serta sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, pada saat upacara bendera, semua guru memperkenalkan diri kepada peserta didik baru supaya siswa bisa mengenal nama-nama guru. Kegiatan lainnya yaitu pemberian pembekalan siswa sebelum memasuki kegiatan pembelajaran. Guru memberikan motivasi serta sambutan kepada peserta didik baru. Pada masa pandemi COVID-19, orientasi peserta didik baru dilaksanakan secara online, sehingga sekolah membuat video lingkungan sekolah atau profil sekolah dan mengirimkan kepada peserta didik untuk memperkenalkan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah presensi peserta didik di sekolah. Di SD Negeri Sempu, buku presensi peserta didik merupakan catatan kehadiran siswa. Semua kehadiran siswa akan tercatat setiap harinya. Buku presensi kehadiran meliputi presentase dan aturan mengisi daftar kehadiran. Pada tabel kolom kehadiran terdiri dari daftar nama siswa serta checklist kehadiran yang meliputi hadir, tidak hadir, sakit, dan tanpa keterangan. Serta tersedia kolom catatan guru untuk mencatat aktivitas kegiatan pembelajaran setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan peserta didik. Sekolah memberikan pelayanan terhadap peserta didiknya supaya mereka mendapatkan haknya selama di sekolah. Pelayanan yang paling utama adalah memberikan bekal ilmu kepada seluruh peserta didik secara profesional. Peserta didik berhak atas ilmu yang diberikan guru, dan guru wajib membimbing peserta didik hingga benar-benar menerima materi pembelajaran dengan baik. Di SD Negeri Sempu, pelayanan peserta didik terdiri dari pelayanan bimbingan konseling peserta didik dilaksanakan langsung oleh guru kelas masing-masing. Kemudian pelayanan perpustakaan dibuka setiap jam sekolah, dimanfaatkan oleh siswa setiap jam istirahat dan waktu luang setelah pelajaran olahraga. Kemudian koperasi siswa menyediakan buku, alat tulis, dan seragam, sehingga pelayanan pendukung untuk siswa tersedia di koperasi. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan organisasi di sekolah. Organisasi sekolah merupakan sebuah wadah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang efektif dari kegiatan di sekolah. Maka sekolah mempunyai manajemen yang berkait dengan pelajaran fungsi sekolah secara menyeluruh. Di SD Negeri Sempu mempunyai kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk kelas 3, 4, dan 5. Kegiatan karawitan untuk kelas 4 dan 5, seni tari dan bahasa Inggris untuk semua kelas. Organisasi sekolah tersebut dikelola oleh guru di SD Negeri Sempu dan ada juga guru dari luar sekolah yang berkompeten di bidangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jadwal piket siswa di kelas.
Jadwal piket tersedia di semua kelas. Tujuan dari pembuatan jadwal piket ini untuk melatih anak dalam menjaga dan menerapkan budaya bersih di lingkungan sekolah. Setiap hari siswa membersihkan kelas masing-masing sesuai jadwal piket. Jadwal piket ini dibentuk oleh para siswa dan guru pada awal masuk semester. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah yang terdiri dari jadwal mengajar pendidik dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler yang tercantum di dalam surat pembagian tugas mengajar. Setiap tugas guru telah ditentukan dan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan personalia. Pengelolaan personalia daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik di SD Negeri Sempu tersedia di dalam form nominatif kepangkatan guru. Form tersebut terdiri dari nama pegawai atau guru, NIP, tugas mengajar, dan presensi kehadiran guru. Kemudian dalam daftar urutan kepangkatan administrasi tidak tersedia karena administrasi sekolah dikelola oleh pegawai tidak tetap atau PTT. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan di SD Negeri Sempu dipegang oleh salah satu guru di sekolah yang telah dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Keuangan sekolah berasal dari sumber pendanaan, bantuan operasional sekolah, bantuan operasi sekolah terdiri dari BOSDA, BOSDA itu dari kabupaten, dan Posnas dari pemerintah provinsi. Rapat pengelolaan keuangan dibahas setiap 3 bulan sekali. Dana BOS digunakan untuk memenuhi mengembangkan sarana dan prasarana sekolah seperti alat belajar mengajar, memperbaiki gedung sekolah, mengembangkan perpustakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah. Informasi sekolah disampaikan melalui aplikasi WhatsApp yang dibagikan kepada wali murid dan masyarakat. Nah, yang kedua, informasi sekolah disampaikan melalui brosur yang ditempel di depan sekolah. Yang ketiga, informasi terkait pendaftaran siswa baru juga dilakukan melalui Google Form. Kemudian untuk syarat-syarat berkasnya dibawa ke sekolah. Kemudian yang keenam, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Meliputi daftar inventaris sekolah dan daftar sarana dan prasarana di kelas. Pengelolaan ini telah didata oleh sekolah. Data tersebut berisi daftar inventaris sekolah yang meliputi aset sekolah, buku, gedung, alat peraga, komputer, dan perangkatnya. Kemudian daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas meliputi jumlah meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Daftar inventaris tersebut ditempel di setiap kelas dan ruang kepala sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.